Shalom anak-anak, apa kabarnya? Pasti tetap sukacita walau belajar dari rumah. Nah, hari ini kita mau belajar pelajaran agama, memahami kehadiran Allah dalam berbagai peristiwa kehidupan, serta menyebutkan contoh-contoh kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Sebelum kita masuk dalam pelajaran selanjutnya, kita mau bernyanyi dulu, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, ku cinta Yesus. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu cintai aku. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ya, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai kita, maka sepatutnya kita bersyukur atas kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan. Bagaimana caranya kita dapat mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita? Kehadiran Allah dapat juga kita lihat melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita. Seperti ketika kita lahir, ya. Ketika kita lahir ke dunia, Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kita sehingga kita lahir, kita bisa bertemu dengan papa mama, adik kakak, dengan keluarga yang mengasihi kita. Kita semakin bertumbuh, ya, semakin tinggi, semakin besar, itu bukti kehadiran Allah dalam hidup kita. Tidak hanya itu, kita dapat merayakan ulang tahun kita yang setiap tahun Tuhan tambahkan usia kita, Tuhan tambahkan umur kita, ya. Itu bukti Allah hadir dalam hidup kita. Kita dapat merayakannya bersama teman-teman, keluarga. Jikalaupun kita tidak dapat merayakannya, Allah tetap hadir dalam hidup kita karena setiap tahunnya Tuhan menambahkan usia kita, Tuhan menambahkan umur kita, ya. Karena Allah mengasihi kita. Ya, bukti Allah hadir, kita dapat mengalami kehadiran Allah adalah ketika kita senang, bersukacita. Tuhan Allah hadir di sana. Ya, ketika kita mendapat prestasi, ya, ketika kita berhasil, baik dalam bidang olahraga, seni, apapun itu. Ya, ketika kita bersukacita, berkumpul bersama keluarga, Tuhan Allah hadir di sana. Kita mengalaminya. Nah, pernahkah kamu mengalami kesedihan? Sedih, ya, takut, cemas, khawatir, atau marah? Pasti pernah, ya. Pernah merasa sedih. Ya, siapa di sini nggak pernah sedih? Miss Menda juga pernah sedih. Pasti kamu juga pernah sedih. Nah, anak-anak tahu tidak? Ada cerita tentang kesedihan yang amat sangat yang pernah dialami seseorang, yaitu Tuhan Yesus.
Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Ini dalam Matius 26 ayat 36. Menceritakan Tuhan Yesus pergi ke Getsemani bersama murid-muridnya. Untuk apa? Untuk berdoa. Kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk duduk di situ, lalu dia pergi berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Siapa kedua anak Zebedeus itu? Yakobus dan Yohanes. Ya, Yakobus dan Yohanes dia bawa untuk menemaninya. Ya, bahkan dia berkata kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Nah, seperti kesedihan dan ketakutan yang pernah dirasakan oleh Tuhan Yesus sebelum ia menderita sengsara untuk disalib. Ya, dia merasa sedih dan takut. Apa yang dia lakukan? Dia pergi berdoa. Kamu pernah merasa sedih dan takut? Apa yang kamu lakukan? Apakah putus asa? Ya, langsung marah-marah, sedih. Nah, tapi Tuhan Yesus apa yang dia lakukan? Dia pergi berdoa. Dia mengalami kesedihan dan ketakutan, gentar hatinya ketika dia tahu bahwa sudah waktunya dia akan disalibkan. Disalibkan karena apa? Disalibkan untuk menebus dosa manusia. Ya, dia Allah yang tidak berdosa turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, maka majulah ia sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya. Kesedihan yang dialami Tuhan Yesus ini karena dia sudah harus berpisah dengan murid-muridnya. Dia juga takut atas penderitaan dan kematian yang akan dialaminya untuk menembus dosa manusia. Kesedihan ini merupakan salah satu dari sisi kemanusiaan Yesus pada saat turun ke dunia sebagai manusia. Nah, ketika Yesus mengatakan, "Biarlah cawan ini lalu daripadaku," bukan berarti ia mau memberontak terhadap Bapa di surga. Yesus pun adalah seorang manusia yang mengalami rasa takut. Namun Yesus menegaskan kembali keinginannya untuk melakukan apa yang Bapaknya kehendaki. Ya, dia tidak takluk dalam kesedihan dan ketakutannya, tapi dia mau menegaskan untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Makanya katanya, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya, jadilah kehendak Bapa. Itu merupakan kekuatan, ya. Karena Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa di surga yang harus apa? Yang harus mengambil alih hukuman dosa manusia untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita jangan lagi bersedih karena segala sesuatunya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ketika kamu sedih, ketika kamu marah, ketika kamu kecewa, apa yang harus kamu lakukan? Berdoa, ya.
serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mampu memberikan kamu kekuatan. Nah, kita juga pernah merasa sedih dan takut kan? Bahkan kita merasa seorang diri menghadapi berbagai masalah. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi semuanya, ya. Seperti Tuhan Yesus menghadapi semuanya jadilah kehendak Bapa di surga, ya. Yang perlu kita ingat bahwa yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Tuhan pasti memberi kekuatan agar kita mampu menghadapi semua peristiwa. Tuhan menghibur kita agar tidak putus asa. Nah, pertolongan Tuhan tepat waktunya. Datang pada Tuhan dalam doa dan permohonan yang tulus. Dia pasti mendengar dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Karena Allah Maha Hadir. Ya. Bahkan ketika sedang bersuka cita pun Allah hadir dalam hidup kita. Allah senantiasa mengingatkan kita agar tidak sombong, tetapi rendah hati dan waspada. Nah, anak-anak sekarang kamu dapat mengerjakan modul agama halaman 9. Menulis salah satu pengalamanmu ketika kamu berulang tahun yang menunjukkan bahwa Allah mengasihimu. Kamu dapat mengerjakannya di modul atau di catatan. Tidak dikumpulkan, tapi kamu harus mengerjakannya dengan mandiri dan bertanggung jawab. Bismillah, ya, kita percaya kamu anak-anak yang mengerti atas Allah hadir dalam hidupmu, ya. Oke. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Apapun yang kamu alami, peristiwa-peristiwa apapun yang kamu alami, ingatlah bahwa Allah senantiasa hadir dalam hidupmu. Kamu tidak pernah ditinggalkan sendirian. God bless you.